Aryawan. Kita bertemu lagi di episode ke-7 bagian kedua, melanjutkan pekerjaan kita akuarium wastafel. Dan sebelum lanjut, ada baiknya kita ulas kembali pekerjaan kita di episode 7 bagian pertama. Ini adalah pekerjaan kita pada bagian pertama, di mana kita membuat akuarium utama dari wastafel. Mengelem dasar akuarium, yang terakhir adalah mengelem bagian atas akuarium. Sekarang adalah merapikan bagian ini, karena di sini ada bagian yang berlebih. Kita rapikan dengan trimmer router yang ada bearingnya, agar bagian bawah dan bagian atasnya sama. Lakukan juga untuk semua sisi yang ada bagian berlebihnya. Berikutnya adalah saya akan menambahkan ini di bagian atas, yang fungsinya nanti ini adalah untuk akses perawatan akuarium, dan di sini harus dilubangi. Beri tanda pada bagian yang akan dilubangi. Gunakan mata router yang lurus untuk memotong akrilik. Manfaatkan penggaris untuk membuat jalur router dan tempelkan di akrilik dengan menggunakan double tape. Nyalakan mesin router, lalu turunkan mata router perlahan kira-kira 3 mm ke dalam akrilik. Ulangi langkah tadi sekali lagi untuk kedalaman 3 mm berikutnya. Ulangi sampai mata router menembus akrilik. Lakukan prosedur yang sama untuk bagian lain yang akan dipotong. Setelah akrilik di tempatnya, biasanya bagian tengah akan ada celahnya. Kita akan periksa. Penggaris bisa masuk di bagian tengah, tetapi tidak di bagian tepinya. Untuk mengatasi masalah ini, saya gunakan baut kaki meja dengan tambahan pipa PVC sebagai penopangnya. Sekarang akrilik sudah rata dan sudah tidak ada lagi celah di antara dua akrilik tersebut. Persiapan untuk pengeleman, masukkan
kawat kecil di celahnya. Setelah 90 detik, cabut semua kawat dan beri beban pada akriliknya. Berikutnya, setelah lem kering, kita menghaluskan bagian akrilik yang kasar. Lakukan pengamplasan paling tidak dengan nomor 240 dan 500 untuk menghilangkan bagian kasarnya. Lanjutkan dengan amplas nomor 1000, lebih baik lagi bila ditambah dengan nomor 2000. Yang terakhir adalah poles bagian yang sudah diamplas, dan untuk detail pengamplasan bisa klik link di atas. Berikutnya, melubangi bagian drain untuk wastafel dengan menggunakan hole saw. Letakkan cetakan pipa di bagian dalamnya dengan double tape. Untuk detail melubangi pipa, bisa klik link di atas. Pipa harus pas di lubang yang dibuat. Sekarang adalah mengecat akuarium. Untuk cat dasar, gunakan warna hitam agar cahaya tidak tembus. Selanjutnya, gunakan warna cerah untuk lapisan terluarnya. Ini adalah lubang akrilik untuk drain dari akuarium. Masukkan pipa pada posisinya, kemudian dilem. Pasang keran pada posisinya dan pipa-pipa ke bagian belakangnya. Pasang juga pipa-pipa untuk air baru. Pasang pipa untuk drain wastafel, lalu dilem. Rapikan bagian yang berlebih yang keluar dari akrilik. Untuk finishing, gunakan car wax atau silicone glaze. Oleskan pada seluruh permukaan akrilik. Setelah kering, bersihkan dengan bahan yang halus. Akuarium sudah siap untuk dipasang di tempatnya. Akuarium sudah berada pada tempatnya dengan sistem pipa yang sederhana dan juga dengan dekorasi yang sederhana. Ayan, udah cuci tangan? Kan tadi udah. Cuci tangan lagi lah, kan wastafelnya baru. Ayo udah cuci tangan belum? Belum. Demikianlah pembuatan akuarium wastafel, dan untuk modifikasinya silahkan masing-masing berkreasi dengan ide-idenya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.